Watchlist saya dari dulu itu pengen banget untuk nyobain sebuah TWS yang kualitasnya itu supreme, yang mungkin untuk di harganya itu sampai dengan jutaan. Tapi siapa sangka, di sini saya dikirimin sebuah TWS yang lagi hype banget untuk diperbincangkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan tetap sehat selalu. Sebelumnya saya mau berterima kasih banget kepada brand dari Nothing dengan official store Urban Republic. Dan di sini saya dikirimin sebuah TWS yang lagi hype banget untuk diperbincangkan, yaitu Nothing Earstick. Bagi kalian yang sedikit bingung tentang brand Nothing ini apa sih sebenarnya? Nah, jadi bagi kalian yang mungkin tahu dulunya itu ada brand OnePlus, yap, Nothing hadir untuk sebagai pengganti brand tersebut. Jadi yang dimana pada saat itu mereka meluncurkan produk pertamanya yaitu Nothing Ear One, dan disusul dengan smartphone-nya yaitu Nothing Phone. Tapi berhubung karena brand Nothing ini belum launching ya secara resmi di Indonesia, jadi kalian bisa check out beberapa produk dari Nothing menggunakan official store dari Urban Republic atau official Urban Republic ya. Nah, jadi mereka sudah memiliki beberapa official store-nya di Indonesia atau di e-commerce Indonesia yang memang memiliki harga cukup terjangkau, pastinya dengan kualitas yang original dan pelayanannya pun cukup ramah. Yang nanti link pembeliannya ataupun link toko dari Urban Republic official akan saya sediakan di deskripsi video ini. Sesuai judulnya, kita akan mereview sebuah Nothing Earstick dari brand Nothing dengan experience saya setelah pemakaian sekitar 1 sampai dengan 2 harian. Mungkin sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe, silahkan dulu dong untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya, karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget dan teknologi pastinya. Udah subscribe? Kalau udah, yuk kita langsung aja. Let's go! Kalau dilihat dari segi box aja, ini udah terbilang nggak seperti TWS biasanya yang punya persegi panjang seperti ini. Jadi agak sedikit unik. Tapi di sini agak sedikit menjadikan sebuah kekurangan bagi saya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini udah ke kopek ya, itu sebuah kopek ya, yang artinya sudah pernah saya cobain sebelumnya. Ya, kita kan melihat kualitasnya supaya saya bisa memberikan sebuah experience kepada kalian. Nah, jadi ya udah nggak apa-apa. Di sini menurut saya memang boxnya kurang efisien aja. Jadi kalau teman-teman yang pengen jual lagi sebagai barang second, jadinya ya ini harus ditempel sebagai pakai lem seperti saya ini juga ya, supaya nggak jatuh pada saat pengirimannya. Oke, tapi saya terima ini secara resmi dan udah bergaransi dari TAM ya, itu 12 bulan yang resmi di Indonesia. Oke, jadi untuk di dalam paket pembeliannya kita akan dapetin ini nih, untuk unit TWS-nya serta case charging dan kedua earbuds-nya. Nah, kalau seperti ini. Lalu kemudian kemarin saya berpikir, oh mungkin bisa aja buka di bagian atasnya, tapi ternyata untuk di bagian atasnya setelah kita buka itu nggak bakal kelihatan lainnya, cuman bagian storage dari penyimpanan case chargingnya aja. Jadi kita harus membuka juga untuk di bagian bawahnya seperti ini. Nah, baru kita bisa mengambil sebuah barangnya lagi, yaitu semacam kapsul seperti ini juga. Kalau kita buka isinya seperti ini. Yang pertama itu ya pastinya normal ya, itu ada buku-buku manual seperti ini, yep, buku manual dan kartu garansinya. Kemudian kita akan mendapatkan kabel chargingnya seperti ini yang udah bagus banget. Untuk panjangnya mungkin nggak terlalu panjang, ya cocok lah ya. Dan untuk ujungnya ini dia memakai Type C to Type C. Menurut saya ini agak sedikit ribet buat teman-teman yang mungkin menggunakan adaptor charging USB Type A ujungnya. Jadi kalian harus menyediakan sebuah adaptor untuk Type C to Type C. Secara look memang di sini kita bisa lihat Nothing Earstick ini mempunyai case charging yang memang lain daripada yang lainnya. Karena bentuknya yang seperti kapsul gini, yang sepertinya kita tahu TWS itu biasanya mengkotak gitu. Tapi ini berbentuk kapsul seperti ini. Oke, untuk mekanismenya caranya seperti ini. Yang biasanya itu dibuka aja seperti ini. Tapi ini untuk cara bukanya sedikit diputar. Bukan sedikit diputar, tapi memang diputar di bagian sini ya. Di sini kan ada tulisan brand dari Nothing. Ini adalah untuk dari posisi awalnya sebelum kalian putar. Jangan di bagian bawah seperti ini, jangan di bagian sini.
Nah, karena pas kita putar seperti ini, nah, kalau ini aman ya, kita tinggal mengambil sebuah atau kedua earbuds-nya. Tapi kalau kalian ambil dari posisi awal seperti ini ya, awal seperti ini, pas kalian putar seperti ini bakal rentan banget untuk kedua earbuds-nya bakal jatuh. Jadi pastikan posisi awalnya itu ada di bagian Nothing Ear Stick seperti ini. Jadi memang untuk bobotnya sendiri memang ini terbilang cukup ringan karena ada di ukuran 46,3 graman aja. Jadi dengan desain yang compact seperti ini juga cukup pas banget untuk digenggam seperti ini atau dimasukin ke kantong, itu nggak terlalu kelihatan intinya. Untuk soal material di sini memang Nothing Ear Stick ini masih menggunakan plastik ya, tapi desainnya itu yang bikin terlihat lebih futuristik. Di bagian sini untuk case charging luarnya dia akrilik plastik gitu ya. Untuk detail-detail lainnya kalian bisa melihat di sini ada port charging untuk charging dari case-nya. Kemudian di sini itu ya ada untuk tombol pair-nya atau ya tombol sebagai navigasinya. Kedua earbuds-nya ini memang terdapat perbedaan kalau kalian memang bandingin dengan yang sebelumnya, yaitu Nothing Ear One. Jadi yang biasanya yang paling simple, yang paling terlihat itu adalah biasanya Nothing Ear One itu menggunakan ear tips ya, yang jenisnya itu in ear. Kalau ini adalah half in ear. Nah, jadi dia tidak menggunakan ear tips. Kedua earbudsnya memiliki desain yang cukup unik, khas banget dari Nothing. Dibikin transparan pada bagian sticknya ini. Udah support kontrol gesture juga, yang caranya tinggal di pinch atau dicubit gitu di bagian ujung standnya. Dimensi yang dimiliki kurang lebih tidak terlalu beda ya untuk size ataupun ukurannya, karena memang cukup pas masuk untuk ke kanal telinga kita. Gak bikin pegel jika dipakai dalam waktu yang lama dengan bobot yaitu sekitar 4,4 graman aja. Sayangnya untuk Nothing Ear seperti ini tidak seperti pendahulunya pada Nothing Ear One dengan harga yang cukup lebih mahal dibandingkan Nothing Ear One. Tapi sayangnya di sini tidak ada fitur ataupun yang namanya teknologi ANC. Tapi tunggu dulu, Nothing Ear Stick ini pastinya memiliki keunggulan dibandingkan yang sebelumnya. Karena dia udah memiliki driver custom yaitu 12,6 mm. Jadi yang seharusnya suaranya itu lebih kenceng dan bassnya lebih deep. Untuk fitur yang didapatkan dari Nothing Ear Stick ini yang bisa kalian aktifkan di aplikasinya, ini terbilang cukup keren ya. Yang pertama itu ada in-ear detection. Jadi pada saat kalian dengarkan musik ataupun menonton film, jadi pada saat kalian aktifkan in-ear detection itu, kalau kalian buka seperti ini ya, untuk satu buah earbuds yang seperti ini, itu dia bakal auto ke pause sendiri apapun yang kita dengar. Tapi pas kita langsung masukin lagi ke telinga kita, dia bakal auto untuk play kembali. Jadi keren banget, kalian bisa aktifkan di aplikasinya. Udah pakai konektivitas Bluetooth 5.2. Yang untuk cara pairingnya kalian bisa mendownload aplikasinya Nothing X App. Jadi yang udah tersedia di Play Store ataupun App Store. Pada tampilan awal pada saat kalian membuka aplikasinya kurang lebih dia seperti ini. Kita bisa langsung tekan tombol plusnya aja. Nah, di sini kita untuk menyuruh dinyalakan Bluetooth smartphone kalian. Izinkan saja. Kemudian di sini ada proses untuk memindai atau pairingnya. Buka casing tanpa mengambil earbuds. Jadi kita buka aja, ikuti penunjuknya seperti ini. Nah, casingnya sudah terbuka dan earbudsnya masih ada di sini. Dan jika kita tekan dan tahan tombol pada casing hingga lampu mulai berkedip. Lalu kita tekan tombol ini ya, sampai indikatornya berkedip seperti ini. Nah, jika sudah berkedip seperti ini sesuai dengan instruksinya, kita bisa menggunakan di sini kita langsung pilih ya untuk ear stick ya, karena kita menggunakan ear stick. Nah, di sini sudah muncul ya untuk ear stick kita. Kita tekan aja. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan menu awal untuk kontrol dari ear stick-nya ini. Teman-teman bisa melihat menunya kurang lebih seperti ini. Kita akan sedikitkan sedikit. Nah, di sini kita bisa melihat indikator baterainya ya. Pada bagian pertama untuk kontrolnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian equalizer. Nah, untuk yang equalizer di sini udah bagus banget ya. Di sini kalian bisa mengatur untuk mode balance, terus ya balance ini memang dia udah mode auto ya. Terus ada yang lebih bass ya supaya bassnya lebih heavy. Kemudian ada treble.
Lalu ada yang suara, jadi vokalnya lebih diutamakan. Dan jika teman-teman profesional dalam bidang audio per TWS-an, teman-teman bisa gunain aja settingannya sesuai dengan custom yang teman-teman inginkan. Mau itu treble-nya di setting berapa, terus bassnya di setting berapa, sampai dengan untuk mid-nya di setting berapa seperti. Jadi equalizer ini memang cukup membantu ya buat teman-teman mendengarkan musik supaya lebih nyaman untuk di setiap genre apapun. Untuk menu kontrol selanjutnya di sini ada namanya kontrol ya. Yang di sini kontrol itu untuk mengatur bagian gesture kontrolnya yang dia dicubit atau dipinch gitu untuk metodenya. Di sini ada yang untuk sebelah kiri dan di sebelah kanan ya. Kalau di sini kita akan atur di sebelah kanannya. Jika kita tekan 2 kali itu akan lompat ke depan ataupun tolak panggilan masuk. Lompat ke depan itu maksudnya next music ya. Kemudian untuk tekan 3 kali kita lompat ke belakang, kita bisa mengaturnya di sini. Nah, untuk tekan 2 kali untuk apa? Apa untuk previous music ataupun untuk next music ataupun sebagai asisten suara. Jadi bisa dipilih aja sesuai dengan keinginan kalian sebagai customnya. Kemudian di sini juga ada yang namanya tidak bisa di custom, artinya ini sudah default ya, secara default tidak bisa diatur lagi. Tapi yang di sini bisa kita atur. Lalu untuk fitur yang selanjutnya di sini ada yang namanya settings ya, kalian bisa lihat terdapat beberapa fitur lanjut. Ada 2 fitur lanjut di sini. Yang pertama ada in-ear detection seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kalian mau nonaktifkan mungkin kerasa ribet untuk seperti itu, in-ear detection ini kalian bisa nonaktifkan dan bisa dinonaktifkan juga. Dan ini ada mode kelatenan rendah, ini karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Sekali lagi mungkin bahasanya agak asing lah ya. Jadi ini adalah untuk low latency yang dimana dapat meminimalisir pada saat kalian bermain game. Jika kalian menggunakan bermain game ya untuk TWS ini, kalian bisa tekan aja supaya latensinya jadi lebih terminimalisir. Soal baterai dan ketahanan baterai dari Nothing Earstick ini memiliki improve yang sangat memuaskan. Kapasitas case-nya ada di 350 mAh, kedua earbuds-nya memiliki kapasitas 36 mAh. Kabar baiknya untuk Nothing Earstick ini punya fitur fast charging seperti yang pendahulunya, yaitu pada saat kalian ngecas 10 menit aja, kalian bisa gunain kembali selama 2 jam untuk keperluan musik ataupun yang lainnya. Ya, jadi udah fast charging. Mungkin untuk soal ketahanan baterai, menurut klaim dari si Nothing sendiri, yaitu bisa bertahan sampai dengan 7 atau 5 jam. Ya, udah tahan banget. Plus jika kalian menggunakan case chargingnya, kalian bisa ngecas 3 kali untuk maksimal, untuk kalian cas ulang kembali, dan memiliki total playtime hingga 28 jam. Dan jujur aja sih, selama saya pemakaian sekitar 1 sampai dengan 2 harian, sampai baterainya ini memang stres banget saya gunain sampai habis. Itu menurut dari klaim si Nothing dan pemakaian saya, itu tidak jauh perbedaannya, tidak terlalu jauh signifikan perbedaannya. Tapi yang membuat TWS ini real kapasitinya pada saat saya cobain. Oke, tes 1-2, tes 1-2. Ini adalah hasil dari mikrofon menggunakan TWS dari Nothing Earstick dengan kualitas yang sudah dibekali 3-in-1 buds, yaitu punya 3 titik mikrofon. Jadi seharusnya kualitas suaranya harus lebih clear tanpa sedikit noise. Walaupun ada sedikit noise ya, masih ya dengan suaranya. Dan ini saya rekam menggunakan smartphone aja untuk audio mikrofonnya. Kurang lebih seperti ini karena ini adalah hasil dari kualitas dari Nothing Earstick ya, tanpa editing ataupun edit sama sekali ya.
Tes 1 2, tes 1 2. Bassnya emang untuk segini udah lumayan, gak terlalu terbilang besar ataupun terlalu kecil juga, tapi saat ini belum cocok banget buat para bass head ya. Bahkan kalau dipakai dalam equalizer bass, saya lebih milih untuk gunain yang balance aja, karena di equalizer bass itu dibikin over yang terlalu berlebihan. Untuk midnya ini udah memanjakan telinga kalian banget karena vokalnya terasa natural, lebih clear dan terasa extend banget. Buat dengerin lagu yang relaxing ini udah bagus banget. High frekuensinya mungkin dalam volume yang maksimal sedikit kerasa distorting gitu. Apalagi pas pindah ke equalizer ke treble itu kerasa beleberan. Tapi ya semua itu tidak terjadi pada setiap genre musik. Jadi sesuaiin aja dengan genre yang kalian inginkan untuk settingan dari equalizernya. Secara pribadi sih saya lebih nyaman untuk menggunakan settingan equalizer di mode yang balance, karena mid dan high-nya itu terasa lebih presisi untuk mendengarkan setiap genre musik. Atau mungkin buat kalian yang cukup pro sedikit ya tentang peraudioan untuk TWS khususnya, kalian bisa custom aja untuk equalizer mode-nya, karena memang bisa kalian custom baik itu treble, bass ataupun vokalnya ya. Nah, jadi udah keren banget. Ya palingan untuk soal kekurangan dari Nothing Earstick ini sebagai kualitas suaranya, walaupun kalian udah dimaksimal pada saat kalian pakai Nothing Earstick ini di luar ruangan atau pada saat suasana yang memang cukup ribut, itu suaranya bakal terbilang cukup kecil walaupun sudah disetting ke volume yang maksimal ada di 100%. Oke, jadi untuk kesimpulan yang dapat kita tarik dari Nothing Earstick ini, memang dia memiliki kualitas ataupun fitur yang masih terdapat plus ataupun minusnya. Jadi untuk soal worth it atau enggak dimiliki, dia tetap worth it untuk dimiliki walaupun di kelas harganya yang memiliki range kelas atas sedikit. Ya, untuk harganya dibanderol di harga 1.399.000-an. Ya, harganya udah turun ya, jadi lebih terjangkau sedikit dibandingkan pada awal launchingnya itu ada di 1.600.000-an ya, sekitar segitulah. Jadi ya dengan harga sekarang itu udah cukup terjangkau. Jangan lupa jika kalian tertarik, linknya udah saya sediakan di deskripsi video. Check out di sana untuk sebagai dukungan saya jadi lebih semangat lagi. Nah, kalian bisa dapatkan Nothing Earstick ini dari brand Nothing ataupun brand lainnya di official store dari Urban Republic. Nah, jadi di sana supaya kalian bisa mendapatkan barangnya yang tetap original, amanah dan terpercaya. Terima kasih banget ya sekali lagi buat brand dari Nothing dan official store dari Urban Republic. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share aja video ini ke teman-teman kalian. Jika kalian memiliki saran, kritik ataupun pertanyaan, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar yang nantinya akan kita diskusikan bersama. Jangan lupa follow saya di sosial media dan jangan lupa untuk cek ya bagaimana toko yang dijual ataupun official dari setiap e-commerce yang tersedia di Indonesia dari official store Urban Republic. Saya David Fadlianda selaku host di channel ini pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.